Hai, kami dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Saya Muhammad Lutfi Nugroho sebagai pembicara pertama. Dan dia Pembicara kedua, Najwa Zahra. Dan dia sebagai pembicara ketiga, Dinandra Musagara Pengarti Kusmayadi. Kami memilih mosi yang pertama. Dalam mosi yang pertama itu mempertanyakan persetujuan kita atas pengurangan anggaran yang akan dilakukan oleh Dewan apabila dalam hal ini masyarakat mendapatkan ketidakpuasan terhadap lembaga kepolisian itu. Di sini kami memilih untuk kontra. Lebih tepatnya adalah saya sebagai pembicara pertama, pembicara satu. Substansinya adalah dijelaskan bahwa pengurangan anggaran yang dilakukan oleh Dewan itu dilandasi daripada adanya ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Dalam hal ini, kepuasan itu adalah sesuatu yang subjektif, tidak bisa dijadikan landasan dalam kebijakan penurunan atau pengurangan anggaran dari pihak kepolisian. Sebuah kepuasan atau kepuasan dalam KBBI dijelaskan sebagai pemenuhan hasrat. Dalam konteks ini saya rasa jelas bahwasanya subjektivitas antar masyarakat tidak memiliki nilai universal yang dapat dijadikan patokan terhadap landasan yang akan digunakan Dewan dalam mengurangi pendapatan atau mengurangi anggaran yang dianggarkan untuk pihak kepolisian. Jadi saya rasa hal ini akan menjadi satu permasalahan atau krisis baru yang menyebabkan banyak faktor-faktor yang tidak baik yang nantinya akan dijelaskan juga di bagian selanjutnya oleh pembicara kedua. Tapi sebelum itu saya juga ingin menerangkan bahwasannya kenapa ada orang-orang yang membenci, ada orang-orang yang bersentimen terhadap pihak kepolisian. Bisa jadi mereka itu terjerat dalam satu identitas komunal di mana identitas tersebut diusik oleh pihak di luar identitas komunal tersebut yang sebenarnya tidak memiliki fondasi subjektivitas emosional untuk menanggapi hal itu. Makanya mereka membenci tanpa dasar yang jelas, tanpa dasar yang dilandasi oleh rasionalitas. Jadi ketika ada pihak kepolisian yang dibenci oleh masyarakat, belum tentu itu menjadi hal yang memang objektif. Karena masyarakat sendiri penuh dengan subjektivitas. Misalnya kepuasan yang memang tidak bisa diukur secara universal. Karena saya ulangi sekali lagi bahwasanya kepuasan itu berbeda-beda setiap orang. Dan ketika perbedaan itu dijadikan landasan dasar dalam pengurangan anggaran, saya rasa itu benar-benar tidak cocok. Berbicara mengenai subjektivitas masyarakat, dalam hal ini katakanlah kepuasan, bisa dilihat sebenarnya dalam riset diadakan oleh salah satu lembaga yang saya baca dalam artikel tempo.co, itu menjelaskan sebenarnya lembaga kepolisian Indonesia itu masih dalam peringkat yang cukup tinggi di negara-negara di dunia dalam tingkat kepercayaan atau kepuasan. Kita berada di peringkat kelima dengan skor 92 di atas Finlandia yang mungkin salah satu negara paling maju di dunia. Jadi kita juga harus mempertanyakan sebenarnya ini adalah tentu saja bukan hal yang fundamental, bukan hal yang rasional. Seperti misalnya tadi, ya subjektivitas masyarakat itu tidak rasional, apalagi itu dijadikan dasar sebagai perhitungan landasan dalam membuat kebijakan reduksi anggaran. Itu sungguh konyol. Argumentasi lanjutan, bahwa saja gaji itu tidak merupakan variabel atau indikasi terjadinya kasus-kasus penyelewengan dari tugas polisi tersebut. Dan salah satu contohnya kita bisa mengambilnya dari kasus Verdi Sambo. Kasus ini pelakunya bisa saja dilakukan oleh polisi tingkat bawah atau tingkat atas, tidak dipengaruhi oleh gaji tersebut atau anggaran tersebut. Lalu yang kedua ada kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan sendiri tidak terdapat kejelasan atau jawaban karena terjadi kericuhan di dalam tempat dan tempat itu tertutup dan kita tidak bisa mengambil data atau fakta yang signifikan. Dan penurunan gaji itu juga tidak menjamin adanya evaluasi dari institusi atau suatu lembaga kepolisian tersebut. dari survei yang saya baca yaitu Fresh Network menyebutkan respon publik terhadap Polri yang Dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 2021. Kita akan membagi menjadi dua, yaitu fungsi dan tugas.
Yang pertama itu ada fungsi. Ya, 23% respon menjawab bahwa polisi bisa menjaga keamanan. 98% bisa menjadi aparat hukum dan 31%-nya itu bisa melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan dalam pelayanan atau fungsinya itu terdapat 3 tingkat kepuasan. Yang pertama, kepuasan yang sangat tinggi itu terdapat dalam mengurus SIM sebesar 90%. Dan yang kedua itu ada pelayanan membuat SKCK yaitu 82%. Dan mengurus pengaduan masyarakat sebesar 79,4%. Dan juga di tanggal 8 Mei 2021 terdapat pergantian institusi Polri yaitu kepemimpinannya di bawah Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Dan disinilah kita akan melakukan evaluasi, itu evaluasi dalam ketidakpuasan masyarakat kepada polisi. Hal ini juga akan memberi harapan kepada kita untuk perbaiki institusi polisi secara lebih baik. Survei yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 22 Maret 2021 dengan jumlah responden sebanyak 2.000 orang dan berasal dari banyak sekali tempat di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Bandung yang berusia rata-rata 17 tahun hingga 51 tahun ke atas. Surveinya dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan metode pengumpulan data primer, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan margin error 1,20% dan tingkat kepercayaan 9,5%. Data ini menunjukkan bahwasannya masyarakat puas dalam kinerja Polri. Argumen selanjutnya yaitu akan menimbulkan generalisasi yang dimana contoh di dalamnya itu sebagai ketidakpuasan masyarakat terhadap pihak kepolisian, tetapi ada juga polisi-polisi yang jujur hanya saja tidak terlihat dan jumlahnya tidak sedikit. Jika kita membuat peraturan hanya karena kasus-kasus tersebut, maka akan menimbulkan generalisasi dan juga ketidakadilan bagi individu polisi, karena gaji merupakan sebagai syarat pemenuhan untuk kebutuhan. Seandainya jika itu dikurangi, maka akan berdampak pada kesejahteraan kepolisian yang juga di mana akan berdampak pula pada fasilitas yang akan digunakan polisi untuk menjalankan tugasnya. Yang dimana jika fasilitas untuk pihak kepolisian itu terkurangi, maka akan kembali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Maka menurut saya, potongan anggaran terhadap institusi kepolisian itu merupakan tindakan yang tidak tepat. Jadi pada intinya, substansi dari pemotongan anggaran terhadap instansi kepolisian tanpa didasari oleh hal yang komprehensif, saya rasa itu adalah suatu tindak kekonyolan karena sekali lagi bahwasanya kepuasan itu berbeda. Dia akan bisa mengarah kepada egosentrisme jika nantinya tidak didasari kepada sesuatu yang rasional atau objektif. Yang kedua adalah bahwasannya kepolisian kita ternyata secara survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan tingkat kepercayaan atau kepuasan terhadap lembaga kepolisian kita tidak buruk. Dibandingkan Finlandia yang kita anggap sebagai negara maju, ternyata lembaga kita dalam hal tingkat kepercayaan atau keamanan lebih diperhitungkan atau lebih baik setidaknya dalam satu paradigma seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwasannya tindakan pemotongan yang dilakukan oleh Dewan berdasarkan ketidaksesuaian masyarakat yang disebut sebagai ketidakpuasan masyarakat dalam hal ini, saya rasa itu adalah hal yang mengada-ada. Jadi pada substansinya adalah bahwa tindakan Dewan dalam reduksi anggaran yang digunakan kepada kepolisian dengan landasan subjektivitas masyarakat yaitu kepuasan dalam hal ini dan juga menggunakan metode yang generalis seperti itu, maka akan menciptakan suatu kondisi yang adalah krisis baru. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah sesuatu yang mengada-ada. Kepuasan masyarakat bukan sesuatu yang komprehensif dan tidak bisa menjadi landasan dalam hal ini Dewan untuk melakukan reduksi terhadap anggaran yang diberikan kepada lembaga kepolisian.